Kebakaran yang terjadi di pabrik batok kelapa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat beberapa waktu yang lalu di Jalan Industri Dusun 2, Gang Sawi, Desa Tanjung Merawabe, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang berbuntut panjang. Hal itu diakibatkan mesin sedot air milik pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang diduga tak berfungsi dan rusak saat digunakan. Terlihat dari video beberapa petugas pemadam kebakaran berupaya untuk memperbaiki kerusakan mesin sedot air yang airnya akan diambil dari permukaan sawah untuk memadamkan api di dalam pabrik tersebut. Dan inilah oknum petugas Damkar Deli Serdang TM Maulana Malik Ibrahim yang diduga dipukul oknum warga pada saat terjadi kebakaran pabrik batok Tempurung. Menurut warga, petugas tersebut tidak menggunakan pakaian damkar yang safety, sehingga warga beranggapan petugas tersebut warga dari luar yang hendak membantu untuk pemadaman api di pabrik batok. Tidak berfungsinya mesin sedot air inilah penyebab kemarahan warga dan terjadinya insiden pemukulan tersebut, sehingga pihak pabrik batok kelapa diduga tersudutkan dalam pemberitaan media online bahwa yang melakukan pemukulan itu dilakukan oleh karyawan, security, dan pengawasnya. Hal ini dibantah pemilik pabrik PT Harapan Mitra Milling Sejahtera. Suryanto, pemilik perusahaan PT Harapan Mitra Milling Sejahtera, membantah insiden pemukulan yang dilakukan oleh karyawan, security, dan pengawasnya. Sementara ia menjelaskan kalau ia tidak ada security dan tidak ada pengawas. Menurut Suryanto bahwa beberapa oknum pihak damkar tidak ada menggunakan pengaman, pelindung kepala, dan baju anti panas. Malah terlihat menggunakan baju biasa. Selain itu, selangnya bocor, K3 keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang memadai. Tidak menggunakan sarung tangan yang anti arus. Menurut Suryanto lagi, warga Dusun 2 Desa Tanjung Merawabe akan buat aksi ke gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk mengadukan aspirasi mereka kepada anggota dewan yang membidanginya. Menjawab semua berita yang simpang siur, saya mau meluruskan dengan yang sebenar-benarnya. Dengan itu, kejadian pada pukul 9.30 di pagi hari. Di saat itu, begitu tahu keadaan, api sudah membesar. Ditelepon ke pemadam kebakaran, damkar, pihak damkar. Sebelum damkar nyampe, kita sudah menelepon ke pihak PLN, salah satu petugas yang namanya Bang Yetno, yang dimana saya tahu dia itu petugas PLN untuk memadamkan arus listrik sebelum damkar datang. Setelah itu pihak damkar datang, pihak damkar turun dan langsung melakukan tugasnya, menyiram, dan dia nyatakan dia kesetrum. Oke, nah kalau dia kesetrum, ya dengan ada kontaminasi dengan air, namanya kesetrum, waduh, yang kita tahu itu sangat bahaya. Ya, aku juga sudah minta maaf. Pada saat itu aku sudah mengucapkan terima kasih bersama pihak damkar setelah semua sudah terkendali. Setelah itu terjadinya dengan berita dengan dari kawan-kawan ada yang kerusuhan, bahwasan ada pemukulan ini itu. Di samping itu berita yang saya baca dibilang ada saya yang memukul dan saya ada yang ini itu sangat banyak. Dibilang ada security yang memukul, saya tidak ada security. Dibilang pengawas yang memukul, saya tidak ada pengawas. Dibilang pekerja saya yang memukul, di belakang saya ada pekerja semua, nanti tolong boleh ditanya, silakan ditanya. Mereka menjawab. Nah, di samping keributan itu, sangat saya sayangkan kenapa bisa terjadi, juga saya sesali dikarenakan saya seharusnya mengucapkan terima kasih sama damkar yang mau membantu saya pada saat itu. Tapi salah satu oknum damkar yang saya tidak ingat namanya yang mengadukan bahwasan dia dipukul, ada 2 orang katanya. Saya juga nggak tahu namanya, saya nggak ingat. Di samping itu setelah itu saya tanya kenapa bisa terjadi, rupanya pihak oknumnya dengan keramaian massa yang begitu banyak antusias yang membantu, yang tergerak hatinya membantu saya yang korban kebakaran. Pihak oknum itu menjelaskan, membuat statement, makanya kalian bayar pajak yang taat, katanya. Disitulah terjadinya keributan. Karena dia memicu, terjadi keributan dan tidak tahu saya siapa yang mukul.
karena ada keributan katanya, karena ada keributan. Bahkan tertuduhnya siapa, inisialnya siapa yang dibuat sama si oknum itu. Dari pihak damkar terkhusus saya ucapkan terima kasih. Karena sampai malam mereka semua petugas memadamkan api. Tetapi terjadinya keributan itu, salah satu mesin dari pihak damkar, mesin penyedot air yang dari sawah depan itu, mesinnya itu sangat tidak layak. Begitu sampai di tempat, itu mesin tidak ada bensinnya. Dan berpengalaman dengan kawan lain sudah menyiapin bensinnya untuk mengisi ke mesin itu. Karena ada teman yang baru kebakaran, dia bilang cepat beli dulu bensin dulu, nanti bensinnya nggak ada katanya. Nah setelah dibeli bensinnya, setelah ditaruh, diisi, tangkinya bocor. Disuntik pakai drigen, diisi, dibuat bersamaan, kerjasama, tidak ada keributan, masih harmonis ini itu. Setelah itu katanya karburatornya bocor. Dan alat itu sangat tidak layak kalau urgent kita kebakaran. Gimana kalau kebakaran rumah yang ada manusianya? Pastinya itu sangat tidak tertolong gitu. Nah, mobil yang kedua itu tidak ada airnya. Nah, salah satu lagi yang buat saya sangat sesalkan dan saya sangat kecewa dengan fasilitas pihak damkar. Salah satu contohnya pengaman. Kenapa dia bisa kesetrum? Seharusnya pengetahuan kami, yang kami juga ada bekerja di industri, seharusnya mereka ada pakai sarung tangan yang sangat panjang dan bisa anti arus. PLN juga ada pakai itu, kan? Satu. Kedua, tidak adanya pengaman kepala dan baju anti panas yang seharusnya, ya saya kurang paham juga, seharusnya itu ada. Yang terlihat di media kan semua kan video-video yang viral itu pihak damkar tidak memakai baju K3, yang standarnya apa K3. Tuh? K3 ya Bang ya. Saya nggak paham, saya kurang paham Bang. Nah itu, bahkan saya selalu peringatkan Bang, awas lubuh, karena mereka tidak pakai pengaman kepala. Nah, apa yang kerugiannya yang saya dapat apa? Ya mereka hanya berani nyiram yang di luar. Mereka hanya berani nyiram yang di luar, mau masuk ke dalam. Gak usah kan mereka memikirkan keselamatan mereka. Saya sendiri memikirkan keselamatan mereka. Terjadi sesuatu, rubuh, terjadi korban, saya juga nanti yang dirugikan. Nah itu dia. Jadi yang mengenai kasus pemukulan itu sangat disesalkan karena kalau tidak ada yang memicu, mungkin tidak terjadi. Karena seharusnya kami apresiasi, kami reward sama petugas-petugas damkar itu yang dengan mata kepala saya lihat sendiri, mereka bekerja dengan sangat-sangat bagus. Dengan alat yang tidak, ya menurut kami ya, menurut aku ya terkhususnya ya, alatnya sangat selang yang bocor, K3 yang kurang baik, kan gitu. Oke. Itu terkait mesin sedot yang rusak dari damkar sendiri Bang. Jadi setelah itu menggunakan sedot siapa? Oh, itu saya juga nggak tahu. Setelah saya tahu, rupanya itu saya tanya. Jadi ini mesin siapa? Mesin teman saya. Dia nelpon ke orang yang buat sumur bor untuk ngambil mesinnya ke situ. Berarti mesin warga. Oh, sampai sekarang aku juga belum ucapin terima kasih dan belum bayar upahnya pun itu. Jadi itu mesin yang dipakai itu sampai malam itu mesin warga. Oh, berarti tidak menggunakan mesin damkar. Ya, mesin damkar itu dibawa balik. Gitu. Seperti apa tanggapan Abang terkait laporan mereka mengadukan bahwa warga memukul pihak damkar? Nah itu dia Bang, yang saya sesalkan Bang, kenapa bisa dilaporkan? Ya saya juga nggak tahu sebagai orang awam, apakah memang pihak damkar sudah merasa tersudutkan dengan keadaan fasilitasnya yang tidak layak, dengan membuat statement bahwasan dia tidak melaporkan diri, bahwasan dia dipukul atau dikejar atau segala macam. Saya juga nggak tahu karena kejadian itu pada saat itu saya tidak tahu. Terkait masalah ini Bang, untuk ini kan nggak safety nih damkar. Sekiranya ini warga ada nggak membuat aksi gitu? Nah itu dia. Ada teman-teman yang
teman-teman sahabat semua akan akan menyusun untuk membuat aksi ke anggota ke DPR untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya semua, keluhan dan keluh kesahnya, supaya pihak damkar memperbarui semuanya untuk kedepannya lebih baik. Jadi kalaupun ada terbakar rumah 1 unit, mudah-mudahan dengan sigap dan dengan cepat begitu nyampe sudah semprot. Ini pihak damkar datang mau pasang selang, mau pasang ini, mau pasang itu, enggak langsung nyampe tuh ujuk-ujuk langsung disiram. Di situ dia masalahnya, Bang. Jadi mudah-mudahan kami nanti ke kantor DPR untuk menyampaikan supaya dibenahin lah, tolonglah. Karena ya pasti kita dengan ininya musibah ini kita nggak tahu, Bang, kan. Tiba-tiba terjadi kebakaran, terjadi ini sama saudara kita juga, kan gitu. Jadi supaya bisa adalah alat-alat yang baru atau apapun persediaan perawatannya kita nggak tahu nih. Dari pihak damkar tuh perawatannya gimana kita nggak tahu, gitu, Bang. Oke, harapannya nanti untuk buat aksi ke kantor DPR itu seperti apa harapan kepada? Ya, harapannya kita menyampaikan bahwasan tolong pihak anggota dewan yang menyampaikan apalah kira-kira yang bisa untuk membenahi alat-alat damkar itu, Bang, gitu. Ya kita nggak tahu, Bang, ya kita hanya bisa menyampaikan secara baik-baik apa kira-kira nanti anggota dewan tuh yang bisa menyampaikan, mewakili masyarakat penyampaian kita ke sana, gitu, Bang. Terkait dengan kerusakan mesin sedot air yang tidak berfungsi dan memadai, dibenarkan oleh Supriyandi, tetangga Suryanto yang pernah gudangnya terbakar tahun 2023, dan membenarkan dengan adanya kerusakan mesin sedot air milik pemadam kebakaran Deli Serdang. Sebagai tetangga dari pabrik itu yang pernah kejadian kebakaran dengan, Bang? Saya pernah terjadi kebakaran tahun 2023 bulan 9. Terus sama kejadiannya. Begitu damkar datang melakukan tugasnya, terus mesin pompanya itu nggak ada minyak dan rusak semua. Tahun rusak. 2023 bulan 9, 13 September itu, kalau nggak salah. Buktinya nanti saya kasih lihat bekas kebakarannya. Makanya begitu damkar datang, ini anggota saya, Hendra, kau cepat pergi beli bensin, beli pertalite, cepat sediakan mesin, pasti mesin mereka rusak. Kenapa? Saya sudah pernah terjadi kebakaran gudang saya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Jais melaporkan.